Marcelino Ferdinand kerap menjadi pilihan Shin Tae-yong, namun pelatih timnas Indonesia kini sudah beralih ke tangan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan kembali berlaga pada Maret 2025. Australia dan Bahrain jadi lawan yang akan dihadapi dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui pemain-pemain yang akan dipanggil Kluivert. Marcelino tetap punya kans. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun antusias menyambut kedatangan salah satu legenda Belanda tersebut. Saya sangat gembira dengan kedatangan Kluivert. Saya tidak sabar bekerja sama. Saya tidak sabar mempelajari taktik dan gaya bermainnya, kata Marcelino dalam wawancara dengan FIFA. Dia adalah penyerang hebat yang pernah bermain di Ajax, Barcelona, dan tim nasional. Saya harap dia bisa membangun tim yang sangat bagus di sini, ucapnya menambahkan. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam grup C fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia. Tambahan poin dari sisa 4 laga pada 2025 melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang bakal menentukan langkah skuad merah putih menuju pesta sepak bola yang akan berlangsung tahun depan. Saya tidak sabar menghadapi pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Saya tidak sabar kerja keras bersama teman-teman dan pelatih baru, ujar Marcelino. Pemain 20 tahun itu meninggalkan kesan apik setelah pertandingan terakhir di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran 2 gol ke gawang Arab Saudi. PSSI baru saja memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Nah, yang menarik, skuad Garuda akan berjumpa dengan negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan, di Piala Asia U17 2025. Korea Selatan telah memberi warna khusus bagi sepak bola Indonesia dalam waktu 5 tahun ke belakang. Sebab, ada nama Shin Tae-yong menjadi otak dari permainan timnas Indonesia, baik senior maupun level usia. Namun, kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong berakhir pada awal Januari 2025 ini. PSSI memilih memecat sang pelatih setelah mengklaim adanya dinamika di ruang ganti yang melibatkan Shin Tae-yong. Meskipun sudah memecat Shin Tae-yong, bukan berarti Indonesia bisa jauh dari Korea Selatan di lapangan hijau. Sebab, menurut hasil drawing fase grup Piala Asia U17 2025, Indonesia akan bertemu Korea Selatan. Sepak bola Indonesia belakangan memang cukup akrab dengan unsur Korea Selatan. Bukan hanya faktor Shin Tae-yong, ada juga hal yang membuat Indonesia harus beririsan dengan Korea Selatan. Pada ajang Piala Asia U23 2024, Indonesia harus berjumpa dengan Korea Selatan. Garuda Muda, yang ketika itu dilatih Shin Tae-yong, bertemu Korea Selatan pada babak 8 besar. Ini adalah laga yang emosional bagi Shin Tae-yong. Sebab, dia membawa Indonesia melawan negaranya sendiri. Indonesia akhirnya menang lewat babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Tak ada selebrasi dari Shin Tae-yong usai laga. Nah, setelah berpisah dengan Shin Tae-yong, bukan berarti Indonesia tidak berhubungan dengan Korea Selatan. Jodoh membawa skuad Garuda kembali berurusan dengan Korea Selatan di fase grup Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 punya arti penting bagi sang pelatih, Nova Arianto. Terlepas dari reputasi yang sudah dibangun, nama Nova Arianto tidak lepas dari sosok Shin Tae-yong. Dia adalah asisten Shin Tae-yong selama 5 tahun. Setelah menyerap ilmu dari Shin Tae-yong, kini waktunya Nova Arianto membuktikan kualitasnya. Dia punya bekal yang cukup untuk membawa Indonesia berlaga di Piala Asia U17 2025, berjumpa negara asal Shin Tae-yong. Namun,
Indonesia tidak boleh hanya fokus pada Korea Selatan. Sebab, di grup C Piala Asia U17 2025, Indonesia juga akan bersua Yaman dan Afghanistan. Starting 11 timnas Indonesia pada laga lawan Australia pada kualifikasi Piala Asia U17 2024. Berikut adalah hasil undian fase grup Piala Asia U17 2025. Grup A. Arab Saudi, Uzbekistan, Thailand, Cina. Grup B. Australia, Vietnam, Uni Emirat Arab. Grup C. Korea Selatan, Yaman, Afghanistan, Indonesia. Grup D. Iran, Tajikistan, Oman, Korea Utara. Gelandang Feyenoord, Delano van der Heijden ternyata mengajukan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kebenaran ini dibongkar oleh Yusa Nugraha. Adapun Yusa bicara mengenai hal ini saat berbincang dengan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Yusa mengaku sempat berbincang langsung dengan Delano. Diceritakan oleh Yusa, Delano berposisi sebagai gelandang serang dan masih tampil di tim Akademi Feyenoord. Saya bertemu Delano, gelandang Feyenoord di tim U21. Tapi dia sangat bagus. Posisinya adalah gelandang serang, ujar Yusa kepada Arya. Yusa sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Selain bertemu Delano, ia juga bertatap muka dengan Jens Raven dan Mauro Zijlstra. Akan tetapi kondisi Delano saat ini tengah cedera, namun pemain 20 tahun tersebut sangat berminat membela timnas Indonesia. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau, ungkap Yusa. Dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya, kalau bisa bergabung, bagus. Posisinya nomor 10. Dia pure gelandang serang, ia menambahkan. Delano van der Heijden diklaim mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu yang lahir di Maluku. Delano van der Heijden adalah produk Akademi Feyenoord. Namun, ia belum menembus tim utama.